diberikan kemudahan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta bagi adik-adik yang menuntut ilmu dengan ikhlas pada pagi hari ini akan juga menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk adik-adik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik-adik. Saya sudah share di WhatsApp grup kita untuk slide yang sekarang. Jadi untuk adik-adik yang mungkin sudah pernah dan berpengalaman mengikuti KSNK, rasanya materinya relatif ini mengulang. Tapi mungkin yang baru bergabung ini akan menjadi materi yang baru. Jadi silakan seperti mungkin siapa namanya Irfan, kemudian psikologi bintang, ataupun ada yang pernah mendapatkan materi ini juga boleh langsung mencoba ke latihan-latihan soalnya ya. Apakah share screen saya sudah muncul? Sudah. Ada sudah ya? Sudah. Salam, tak ada tamu dulu. Ya. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi. Konsep teori bilangan merupakan salah satu topik yang berada dalam kajian materi yang masuk dalam kompetisi sains KSN ya, kompetisi sains nasional pada bidang matematik, di antara 4 topik besar yaitu aljabar, geometri, teori bilangan, dan kombinatorika gitu ya. Rasanya ini salah satu konsep yang adik-adik sudah pelajari sejak masih SD, bahkan sebelum sekolah pun adik-adik sudah belajar apa sih bilangan gitu kan ya. Pada dasarnya bilangan adalah sebuah konsep yang kita gunakan pada dalam proses pengukuran ataupun pencacahan gitu ya. Kemudian simbol yang kita atau lambang yang kita gunakan gitu ya dalam menyatakan suatu bilangan itu yang kita kenal sebagai angka. Nah, perkembangan konsep tentang bilangan yang sudah berkembang dari tahun ke tahun, kemudian yang terus sampai sekarang terus dikembangkan oleh banyak orang, membentuk suatu sistem yang kita kenal sebagai sistem teori bilangan gitu ya. Apa aja sih cakupan materi yang ada pada KSN SMA untuk teori bilangan? Pertama ya berbicara bilangan dan operasinya, kemudian ada urutan dan pola bilangan, kemudian ada bilangan prima, kemudian ada FPB dan KPK, kemudian keterbagian, algoritma Euclid, kemudian modulo, lalu persamaan Diopantin, kemudian teorema dasar aritmatika, teorema sisa Cina, kemudian juga ada fungsi tangga dan fungsi Schelling. Di beberapa modul lain yang saya pernah baca dan juga pernah saya lihat, memasukkan juga untuk konsep tentang induksi matematika dalam cakupan teori bilangan gitu ya. Jadi ada juga yang memasukkan bahwa induksi matematika bagian dari kajian teori bilangan. Nah, tapi dugaan saya ini karena keterkaitannya tentang keperumuman dari sebuah pola bilangan. Nah, maka ada induksi matematika di sana. Nah, buat adik-adik yang sudah banyak mendapatkan materi hal ini, pada ini saya susun berdasarkan materi latihan soal gitu ya. Jadi mulai dari yang sederhana, ada sistem bilangan real, kita akan review sejenak, lalu ada latihan soalnya. Di setiap sesudah materi ada latihan soal. Kemudian ini terlewatkan berarti. Kemudian jadi misalkan ketika berbicara pada bilangan prima, di bawahnya ada latihan soal, begitu juga keterbagian gitu ya. Di akhirnya diikuti dengan latihan soal seperti soal berikut. Ini adalah soal yang KSNK tahun 2021 kemarin keluar.
ya. Kemudian juga ada yang mungkin dari soalnya sederhana, ada yang sulit gitu ya. Oke. Nah, saya kan mulai dari cakupan materi yang pertama. Jadi silakan buat adik-adik seperti Irfan, kemudian juga siapa lagi teman-teman yang lain yang sudah pernah mendapatkan materi tentang dari bilangan dengan baik, boleh untuk apa namanya, mencoba latihan-latihan soalnya gitu ya di slide yang sudah saya bagikan. Oke. Nah, kembali ke konsep tentang sistem bilangan real. Struktur bilangan real yang paling sederhana yang kita kenal gitu ya. Kita berbicara pada bilangan asli gitu ya, atau istilahnya natural number kalau adik-adik melihat tentang sistem bilangan real yang ada di buku-buku. Jadi ada istilah natural number, itu kita berbicara tentang bilangan asli. Bilangan asli merupakan konsep bilangan yang mungkin pertama kali ditemukan oleh orang ketika pertama kali orang mulai belajar menghitung, mengkalkulasi tentang objek-objek yang ada di sekitar mereka. Bilangan asli tentu ada genap dan ada ganjil. Kemudian juga ada bilangan prima gitu ya. Selain dan ada juga bukan bilangan prima yang kita kenal dengan istilah bilangan komposit. Kemudian ketika bilangan asli digabungkan dengan 0, itu menjadi bilangan cacah. Kemudian bilangan cacah digabung dengan bilangan negatif menjadi bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat merupakan gabungan dari bilangan asli 0 dan juga negatifnya. Kemudian ada bilangan yang lebih luas dari bilangan bulat, yaitu ketika kita punya koleksi bilangan-bilangan yang dinyatakan dalam bentuk paper key. Untuk PQ bilangan bulat dan faktor pembagi terbesar antara PQ-nya adalah 1 gitu ya. Kenapa sih kita memilih FBB PQ-nya 1 pada bilangan rasional? Jadi ketika kita menyatakan dua bilangan rasional di dalam himpunannya, itu kita memilih bilangan yang paling sederhana. Jadi contoh misalkan antara 2/4 dan 1/2 yang kita tulis adalah 1/2 gitu ya. Lalu ada bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk paper key gitu ya. Kita kenal dengan istilah bilangan irasional gitu. Nah, bilangan irasional ini bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk paper key untuk sembarang PQ bilangan bulat. Contoh ada bilangan akar 2, akar 3, lalu pi, gitu. Kemudian ada juga bilangan Euler gitu ya. Gitu ya, itu adalah contoh-contoh bilangan yang tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk paper key. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara bilangan, ada operasi yang dikenal dalam bilangan tersebut. Mulai dari operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Nah, hubungan antara himpunan bilangan dan operasi tersebut ada istilah ketertutupan gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan ketertutupan? Jadi ketertutupan itu dimaknai seperti ini. Suatu himpunan A dikatakan tertutup terhadap suatu operasi jika kita ambil sembarang dua bilangan pada himpunan tersebut, dia dioperasikan, hasil operasinya masih ada pada himpunan itu juga. Sederhananya memahaminya begini, misalkan ketika kita berbicara pada himpunan bilangan genap dan himpunan bilangan ganjil gitu ya. Jadi kan kita tahu bahwa setiap bilangan genap adalah bilangan yang selalu bisa dinyatakan dalam bentuk 2K gitu ya, atau kelipatan 2 lah. Kenapa? Karena pengertian bilangan genap adalah suatu bilangan yang habis dibagi oleh 2, sedangkan untuk bilangan ganjil adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk 2K plus 1 atau 2K minus 1. Nah, dari pengertian bilangan genap dan ganjil ini, kalau kita punya dua buah bilangan genap, sembarang dijumlahkan itu pasti hasilnya genap. Nah, di sini berarti himpunan bilangan genap tertutup terhadap operasi penjumlahan. Bilangan genap kali genap, hasilnya genap. Berarti bilangan genap tertutup terhadap operasi perkalian. Bilangan genap dikurangi dengan genap, hasilnya adalah bilangan genap. Berarti bilangan genap tertutup terhadap operasi pengurangan. Tetapi untuk pembagian itu tidak berlaku.
bilangan genap dibagi genap bisa jadi ganjil, bisa jadi juga genap. Ya, contohnya kalau 6 dibagi 2, kita peroleh hasilnya 3. Dan 3 kan bukan bilangan genap. Jadi genap tertutup di sini dimaknai adalah kalau kita ambil sembarang 2 buah bilangan pada himpunan tersebut, dia dioperasikan, maka hasilnya masih ada pada himpunan itu sendiri. Gitu ya. Nah, ini mungkin soal yang sudah sangat umum sekali, sering keluar mungkin dalam pelatihan-pelatihan atau juga ini pernah keluar di KSNP tahun 2000, lupa saya 2000 berapa ya, belasan lah saya ingat saya, soal KSNP-nya kurang lebih tipenya begini. Jadi ada soal yang kelihatannya rumit, tapi mungkin penyelesaiannya hanya memanfaatkan konsep bilangan yang sederhana, gitu ya, yaitu tadi tentang ketertutupan operasi pada himpunan. Misalkan N bilangan asli, periksa apakah ada N yang memenuhi persamaan berikut, gitu ya. Jadi ini mungkin ada yang sudah pernah mengerjakan dengan baiklah, dan juga udah sering lah mungkin keluar. Tapi sedikit pengantar, saya akan coba mereview ataupun memulai dengan soal yang sederhana seperti ini. Nah, karena kita punya N bilangan asli, berarti apa yang kita ketahui tadi, bahwa N ada 2 tipe, yaitu genap atau ganjil, gitu ya. Jadi kita pertama kasus 1, misalkan N genap. Kalau kita punya N adalah bilangan genap, maka tentu N-2, N-4, N-6, sampai N-2022 juga adalah bilangan genap. Gitu ya. Kenapa? Karena 2, 4, 6, 8, seterusnya sampai 2022 adalah bilangan genap. Genap dikurangi genap, hasilnya genap. Karena setiap suku-suku ini adalah bilangan genap, gitu ya. Ini adalah bilangan genap, ini adalah bilangan genap, ini bilangan genap, sampai ini bilangan genap. Kemudian kalau kita kalikan, akibatnya N dikali N-2, N-4, N-6, sampai dengan N-2022, ini hasilnya adalah N-1, N-3, N-5, sampai N-2000. Maaf. Ini belum sampai ke sana. Jadi sampai N-2022 ini, saya coba hapus. Nah, ini perkalian antara bilangan genap sampai dengan N-2022, hasilnya bagaimana? Pasti ini juga genap kan? Kenapa? Karena kita mengalihkan semua bilangan genap, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat yang ketika N-nya dikurangi 1. Karena jadi ketika N-1, N-3, N-5, sampai dengan N-2021, ini adalah bilangan ganjil. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena kita tahu N itu genap, kemudian 1 ganjil, 3 ganjil, 5 ganjil, sampai 2021 ganjil. Bilangan genap dikurangi dengan bilangan ganjil, itu hasilnya ganjil, gitu ya. Nah, akibatnya ketika kita kalikan N-1, N-3, N-5, sampai dengan N-2021, perkalian dari semua bilangan ganjil hasilnya gimana? Perkalian dari semua bilangan ganjil, apa yang kita peroleh? Ketika kita mengalihkan bilangan ganjil kali ganjil kali ganjil kali ganjil kali ganjil, hasilnya ganjil, gitu ya. Nah, di sini berarti apa yang dapat kita lihat? N-2, amati bahwa sebentar. N-2
N-4 sampai N-2022 sama dengan N-1, N-3, N-5 sampai N-2021. Ini adalah bilangan genap, ini adalah bilangan ganjil. Gitu kan? Sebelah kiri genap, sebelah kanan ganjil. Mungkin nggak ada bilangan genap yang sama dengan bilangan ganjil? Teman-teman. Mungkin nggak? Nggak. Nggak ada gitu ya. Karena kalau ada yang 0 Pak gitu kan. 0 itu bilangan genap gitu ya. Jadi tidak ada bilangan genap yang sama dengan bilangan ganjil. Artinya apa yang dapat kita simpulkan? Semua N bilangan genap bukan solusi dari persamaan ini gitu ya. Jadi ketika kita memilih N genap, dapat kesimpulannya sebelah kiri genap, sebelah kanan ganjil. Jadi tidak ada bilangan genap yang memenuhi persamaan ini. Sekarang tinggal lihat kasus kedua, kasus ketika N-nya bilangan ganjil. Kasus kedua, misalkan N ganjil. Adik-adik boleh tidak mencatat, walaupun saya sudah membagikan slide yang tadi. Ini slide otretan ini pun akan saya bagikan kepada adik-adik nanti gitu ya. Jadi ada slide yang masih polos tadi, ada slide yang juga sudah di otret ini. Nah, dari sini misalkan N bilangan ganjil gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika N dikurangi 2? N kurangi 4, N kurangi 6, sampai N kurangi 2022. Hasilnya bagaimana? Adik-adik semua? Kira-kira. Ketika N adalah bilangan ganjil, dikurangi 2, kurangi 4, kurangi 6, sampai kurangi 2022, hasilnya bagaimana? Ganjil. Ganjil gitu ya. Jadi hasilnya adalah ganjil. Oke. Nah, sekarang kalau yang sebelah kanan bagaimana ketika N-nya ganjil? N dikurangi 1, N kurangi 3, N kurangi 5, sampai N kurangi 2021. Hasilnya gimana? Kalau N-nya ganjil, N kurangi 1, N kurangi 3, N kurangi 5, sampai N kurangi 2021. Hasilnya bagaimana? Genap kan ya? Nah, jadi tadi kalau N-2, N-4 sampai N-2022 ganjil, dikalikan hasilnya ganjil. Sedangkan N-1, N-3, N-5 sampai N-2021 bilangan genap gitu kan. Kenapa? Karena ganjil dikurangi ganjil hasilnya genap. Kita peroleh kondisinya jadi terbalik sekarang. Kalau tadi ini tadi adalah genap, ini ganjil. Sedangkan kalau untuk kasus N ganjil jadi ketuker gitu kan. Yang bagian ini jadinya ganjil, bagian ini jadi genap gitu ya. Ini jadi genap. Nah, dengan alasan yang sama seperti tadi kasus 1, maka tidak mungkin kondisinya terpenuhi ganjil sama dengan genap. Maka dapat kita simpulkan N bilangan ganjil pun bukan merupakan solusi dari persamaan di atas gitu ya. Jadi genap nggak mungkin tidak memenuhi, ganjil tidak mungkin. Apa yang dapat kita simpulkan? Teman-teman, apa yang dapat kita simpulkan? Tidak ada bilangan. Ada N yang memenuhi gitu ya. Jadi tidak ada N yang memenuhi. Sehingga dari kedua kasus kita dapat kesimpulan tidak ada N yang memenuhi. Soal-soal seperti ini kadang-kadang agak menyebalkan ya. Udah capek-capek ngitung ternyata tidak ada yang memenuhi. Tapi ya nggak apa-apa. Yang tidak memenuhi itu adalah sebuah jawaban tadi gitu ya. Jadi tidak ada yang memenuhi. Jadi jawabannya adalah itu. Nah, apa yang bisa kita lihat dari soal ini secara sederhana gitu ya, bahwa soal-soal yang kelihatannya mungkin panjang dan rumit gitu ya, bisa jadi diselesaikan dengan memanfaatkan konsep-konsep yang sederhana. Oleh karena itu, konsep-konsep yang sederhana dalam matematik gitu ya, ya seperti ini tadi.
Genap tambah genap, genap, genap kali genap, genap gitu ya, genap kurangi ganjil, ganjil, ganjil kurangi ganjil, genap, ganjil kali ganjil, ganjil. Itu kan mungkin sederhana dan sudah ada adik ketahui sejak masih di SMP, bahkan mungkin ada yang sudah mengetahuinya sejak SD. Tetapi ternyata bisa jadi itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, sekarang kita coba soal yang lain terkait tentang masih berbicara tentang bilangan asli gitu ya. Jadi ini hanya memanfaatkan konsep-konsep sederhana saja dari bilangan asli. Tentukan semua n bilangan asli di mana setengah tambah sepertiga tambah 1/7 tambah 1/n juga adalah bilangan asli. Nah, boleh dicoba 1-2 menit terlebih dahulu. Nanti kalau yang sudah ketemu jawabannya, adik-adik bisa kasih tahu ke kakak. Nanti kita coba cek gitu ya, sama-sama. Nah, lihat, ketika kita mengerjakan soal matematika itu ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, pahami maksud soal. Soal ini bertanya tentang apa? Oke, jadi misalkan soalnya bertanya tentang hal ini gitu ya. Nah, apa sih yang diinginkan soal itu perlu kita ketahui dulu, karena kalau kita bingung pertanyaan soal itu bertanya apa, nanti kita bingung juga akan mulainya dari mana. Kemudian cari informasi dari soal. Ada informasi yang tertulis secara jelas, ada informasi yang tersirat gitu ya. Jadi misalkan di sini n bilangan asli itu tertulis secara jelas gitu ya. Kemudian ada bentuk sebuah persamaan rasional setengah, sepertiga, 1/7 ditambah 1/n gitu kan. Nah, ini jelas. Tapi ada mungkin yang tidak kita ketahui, tidak dituliskan oleh soal di dalam soal, tetapi itu merupakan informasi yang bisa kita dapatkan. Contoh, n bilangan asli. Kalau asli itu berarti dia genap ganjil. Kemudian dia paling kecil 1 gitu kan. Dia pasti positif. Nah, itu kan contoh informasi yang ada tapi tidak tertulis gitu ya. Kemudian setelah mencari informasi sebanyak mungkin dari soal, ada buat strategi penyelesaian. Kira-kira dari soal ini apa yang bisa kita lakukan? Caranya kayaknya gini deh, dari diketahuinya ini, dengan dari informasi yang diketahui kayaknya ke arahnya ke sini gitu ya. Nah, saat membuat strategi penyelesaian ini jangan terlalu lama-lama gitu. Jadi kadang-kadang ada yang habis waktu dimikir, ini kenapa ya? Sejam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Karena kita pada saat lomba kan terbatas oleh waktu. Jadi ketika pada saat kayaknya nggak kebayang nih idenya sama sekali, ya sudah boleh skip ke soal yang lain dulu gitu ya. Tetapi kalau kayaknya ini terbayang nih, walaupun masih belum tahu arahnya gimana, tapi langkah pertama apa yang harus dilakukan tahu, nah lakukan, kerjakan gitu ya. Walaupun ketika pada saat nanti di tengah jalan mentok, nggak apa-apa. Setidaknya sampai di sana adik-adik sudah iya saya mentoknya di sini. Ketika mau pindah ke soal yang lain, itu dikasih kotak lah gitu ya, agar tidak bercampur dengan soal yang lain. Ketika pada saat balik lagi ke soal ini, adik-adik tidak ngulang lagi dari awal. Jadi itu penting untuk membuat catatan outretan dengan rapi, jangan sampai bercampur-campur. Soalnya kalau dicampur, nanti misalkan ada yang ngerjain nomor 1 nih, nggak dapat jawabannya, stuck, lanjut ke nomor 2, lanjut nomor 3. Selesai nih nomor 5, mau balik lagi ke nomor 1. Kalau catatannya berantakan, tadi tuh nomor 1 di mana ya saya nulisnya, nomor 1 tadi. Akhirnya itu pun udah habis waktu, bisa jadi 1 sampai bahkan bisa sampai 2 menit untuk melihat tadi tuh outretan nomor 1 tuh seperti apa. Tetapi kalau dibuat terpisah, adik-adik sudah bisa langsung balik, ini 1 tadi batasnya sampai di sini nih gitu ya. Setelah buat strategi penyelesaian, ya tadi seperti kakak katakan, jangan lama-lama, langsung kerjakan gitu ya, kerjakan. Yang kelima, evaluasi. Jadi cek kembali jawaban adik-adik, barangkali ada yang salah hitung, salah kerja, salah menjumlahkan, salah mengalihkan dan sebagainya. Kadang-kadang kita pada saat lomba nervous, gugup gitu kan, kemudian dikejar-kejar oleh waktu, bisa jadi ada keliruan kecil yang terjadi yang seharusnya mungkin itu tidak kita lakukan. Yang repot adalah misalkan gini, jawaban nomor 1 tertulis di nomor 2, nah itu kan jadi fatal. Nanti nomor 2 ke nomor 3, nomor 3 ke nomor 4 dan seterusnya.
Mudah-mudahan tidak ada yang terjadi seperti itu gitu ya. Nah, gitu. Ada pola ketika pada saat kita ingin mengerjakan soal matematika. Nah, kira-kira dari soal ini apa yang ada bisa dapatkan? Berapa jawabannya? Dapat nggak? Ada yang sedang mengerjakan? Sudah? Kalau Irfan sedang mengerjakan yang mana, Irfan? Saya ngerjain soal ini, slide Bawa-bawa. 50-an. Oke. Najmah, Tiara? Lagi nyobain ini tuh. Oke. Dapat nggak Najmah? M-nya. Belum dapat, Kak. Oke. Nah, kalau saya nemu 42 sih. Nomornya berapa? 42. Oke, kalau dia dapat 42. Nanti kita coba cek. Yang lain bagaimana? Dapatnya berapa? Arika dapat? Belum, Kak. Oke. Kita coba yang lain. Bintang dapat? Belum, Kak. Oke, kita coba sedikit lagi. Tadi yang dapat 42 gimana idenya? Kalau saya jumlahin pecahannya, jadi ternyata setelah diketahui penyebutnya itu disamain jadi 42. Jadi 21 per 42 ditambah 14 per 42 ditambah 6 per 42 itu hasilnya 41 per 42. Jadi kalau misalnya N-nya itu 42 juga, jadi tinggal 41 per 42 ditambah 1 per 42. Jadinya kan totalnya jadi 42 per 42, jadinya 1. 1 kan bilangan. Oke, kita coba. Oke, good. Jadi yang bisa dilakukan adalah dicoba menjumlahkan gitu ya, yang bisa dijumlahkan. Oke, saya kakak share screen lagi. Oke. Nah, jadi perhatikan bahwa amati bahwa kalau kita lihat 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/7 ditambah 1/n, ini tuh yang bawah penyebutnya bisanya 42 gitu ya, ditambah 1/n. Kalau 42 berarti ini 21 plus berapa? 14 plus 6 ya. Betul ya? Iya, Kak. Oke, ini menjadi 21 tambah 20 berarti 41 per 42 ditambah 1/n. Nah, curiga kita kan kalau saya pilih n-nya 42 ya, jadi 42 itu 42 dibagi 42 gitu ya. Betul, begitu ya? Iya, Kak. Jadi dapat n-nya itu nanti kalau n-nya 42, 41 per 42 ditambah 1 per 42 jadinya 1 gitu ya. Itu bisa, tapi yang perlu kita cek adalah selain 42 ada nggak sih gitu ya? Jangan-jangan ada yang lain gitu ya. Nah,
nggak ada. Nggak ada ya, Irfan ya? Ya. Mm-mm. Karena ya kita bisa lihat itu setelah 41/42 plus 1/n itu dia tuh nggak mungkin lebih dari 41/42 tambah 1. Oke. Terus dia nilainya kan itu harus bilangan asli, ya udah. Itu dia nilainya sama dengan 1. Dia nilainya sama dengan 1 gitu ya. Jadi nggak mungkin melebihi nggak ada MN yang lain ya gitu ya. Nah, amati. Oke, good. Terima kasih Irfan. Terima kasih tadi yang udah menjawab siapa? Claudia ya. Claudia. Kita lihat. Kalau kita lihat kan 41 dibagi 42 itu pasti nilainya ini lebih besar daripada 0, lebih kecil dari 1. Betul ya? Pecahan kan 41/42 itu lebih kecil dari 1. Sedangkan N ini, N bilangan asli kan selalu lebih besar daripada 1. Lebih besar sama dengan 1. Minimal 1 lah nilainya. Akibatnya 1/n pasti nilainya lebih kecil sama dengan 1. Tapi dia positif masih. Nah, karena 1/n itu berada di antara 0 dan 1, kalau kita jumlahkan 41/42 ditambah 1/n, ini positif pasti, dan ini lebih kecil dari 1 ditambah 1 gitu kan. Pak, kenapa nggak lebih kecil sama dengan? Karena di sini kan lebih kecil gitu ya, lebih kecil. Jadi sama dengannya itu nggak akan tercapai. Berarti 41/42 ditambah 1/n lebih kecil dari 2 dan positif. Nah, kira-kira bilangan asli yang lebih kecil dari 2 apa? Gitu kan? Bilangan asli yang lebih kecil dari 2 adalah 1 gitu ya. Tidak ada lagi bilangan asli yang lebih kecil dari 2 selain 1 gitu ya. Jadi kita punya 41/42 ditambah 1/n, ini nilainya 1. Akibatnya N 42 gitu ya. Jadi hanya tunggal, tidak ada lagi N yang lain. Oke, terima kasih Irfan, terima kasih Claudia. Untuk teman-teman yang lain juga nanti bisa diteruskan ya. Oke, ini bilangan bulat adalah gabungan dari bilangan asli 0 dan bilangan negatif gitu ya, seperti saya sampaikan. Kemudian ini adalah bilangan rasional, adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk paper key untuk sembarang PQ bilangan bulat dan Q-nya tidak 0 gitu ya, serta faktor pembagi terbesar antara PQ-nya 1. Beberapa ciri-ciri dari bilangan rasional itu kalau kita amati, bilangan rasional itu ketika diubah menjadi pecahan desimal, maka di belakang koma itu selalu terjadi pengulangan gitu ya. Contoh di sini kan kalau kita lihat pengulangannya 3 dan seterusnya. 1/2 itu ada nggak pengulangannya? Ada, itu 0 0 0 0 0 0 dan seterusnya. Nah, setiap bilangan rasional itu ketika diubah dalam bentuk pecahan desimal pasti di belakang komanya selalu ada pengulangan. Tetapi di lain pihak, ketika kita punya bilangan pecahan desimal yang di belakang komanya ada pengulangan, selalu bisa diubah dalam bentuk bilangan rasional gitu ya. Bagaimana cara mengubahnya? Itu kita lihat pola pengulangan di belakang komanya. Kalau pengulangan di belakang komanya ini adalah satu angka seperti ini gitu ya. 3 3 3 3 3 3 3. Maaf. Maka nanti kita asumsikan ini sebagai X, lalu kalikan dengan 10 gitu ya. Tetapi ketika pengulangannya dua angka, misalkan begini, 31, 31, 31, 31 dan seterusnya, ini kan pengulangannya dua angka tuh. Maka awalnya asumsikan itu sebagai X, 0,313131 dan seterusnya sebagai X, kalikan dengan 100 gitu ya, 100X. Jadi kalau X-nya adalah 0,313131 dan seterusnya, berarti 100X adalah 31,31, 31 dan seterusnya. Nah, kita kurangi nih 31,31 dan seterusnya dikurangi dengan X, kita dapat 31 sama dengan 99X gitu ya.
Jadi kita tinggal dapat X itu adalah 31/99. Ketika ini masih bisa disederhanakan, sederhanakan. Tapi kalau tidak bisa disederhanakan lagi, berarti itu adalah bentuk rasional yang paling sederhana gitu ya. Jadi begitu cara mengubah dari pecahan desimal ke rasional. Kemudian kalau pengulangannya 3 angka ya kali 1000, pengulangannya 4 angka kali 10.000 dan seterusnya. Nah, ada bilangan irasional, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk paper key gitu ya. Contoh akar 2, akar 3. Ini maaf, ini ada yang hilang. Ini P, bilangan Euler E gitu ya. Beberapa sifat-sifat rasional dan irasional. Kalau irasional jelas dia tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan gitu ya. Kenapa? Karena irasional tambah irasional bisa jadi rasional. Irasional kurang irasional bisa jadi rasional. Irasional bagi irasional bisa jadi rasional. Irasional kali irasional bisa jadi rasional gitu ya. Tetapi hubungan antara rasional dan irasional, kalau rasional ditambah irasional pasti irasional, dikurangi juga pasti irasional. Rasional dikali irasional hasilnya irasional, kecuali ketika irasional dikalikan dengan 0 hasilnya jadi rasional. Kalau jadi ada pertanyaan yang mengatakan perkalian dari bilangan rasional dan irasional hasilnya rasional, itu mau tidak mau bilangan rasionalnya harus bernilai 0 gitu ya. Nah, ini soal KSNP tahun 2020 kemarin yang juga melibatkan tentang bilangan rasional dan bilangan irasional gitu ya. Nah, mungkin adik-adik yang pernah ikut KSNK dan KSNP tahun 2020 ataupun sudah pernah mengerjakan hal ini, boleh dicoba terlebih dahulu sekitar 1-2 menit. Saya izin ambil minum dulu sebentar ya. Air putih hangat. Ini guys. Ini ya. Menyebut tanda. Rosa gitu tak? Ada nggak enakan banget rasanya Udah lebih bagus. dari pagi tadi. Oke. Kalau Irfan kemarin ngerjain soal ini dapat jawabannya berapa? Bentar. Saya juga lupa. Cek, lupa lagi ya, karena lihat asli catatannya. Kalau yang lain sudah dapat berapa?
Yang pasti itu X itu akar dari Gimana? ya dia itu akar dari ini persamaan kuadrat X kuadrat tambah 20X dikurang 1620. Oke. Jadi dia adalah faktor dari persamaan suatu persamaan kuadrat ya? Ya. Oke. Ya. Oke, kita coba. Ketika adik-adik bertemu dengan soal yang seperti ini, karena saya lihat dalam beberapa kompetisi soal seperti ini tuh muncul, tapi hanya membedakannya adalah bentuk ininya, bentuk polinom ininya, gitu ya. Tetapi walaupun bentuk polinomnya ini berbeda, harusnya cara mengerjakannya serupa, gitu ya. Nah, langkah-langkahnya adalah begini. Alternatif solusi, gitu ya. Langkah-langkah pertamanya adalah lihat bahwa kita punya dua polinom, yang satunya pangkat tertingginya 2, satu pangkat tertingginya 3. Langkah 1, ubah bentuk polinom pangkat tertinggi dalam bentuk pangkat yang lebih rendah, gitu ya. Jadi misalkan begini. Kita misalkan X kuadrat ditambah 20X ditambah 20 adalah A, gitu ya. Nah, ketika kita asumsikan bahwa X kuadrat ditambah 20X ditambah 20 adalah A, maka nyatakan X pangkat 3 dikurangi 2020X tambah 1 ini dalam bentuk A. Gitu ya, dalam bentuk A. Bisa nggak kita nyatakan ini dalam bentuk A, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat X pangkat 3 dikurangi 2020X plus 1, karena kita punya X pangkat 3, di sini X kuadrat kan, berarti agar memuat yang seperti itu, kita harus mempunyai bentuk X pangkat 3 tambah 20X kuadrat tambah 20X. Agar apa? Agar ketika X yang kita keluarkan, kita punya X kuadrat tambah 20X tambah 20. Sehingga menjadi A kali X, gitu ya. Jadi, kita arahkan bentuknya ke sana. Karena kita punya X pangkat 3 aja, 20X kuadratnya kan nggak ada tuh. Gitu ya. Kalau 20X-nya sih kita bisa pinjam dari 2020X lah istilahnya. Nah, oleh karena itu kita munculkan 20X pangkat 3, tapi karena di sebelah kirinya tidak ada, ya agar tidak merubah bentuk dan merubah nilai, kurangi dengan 20X pangkat 3 lagi, tambahkan dengan 20X, ketika ini tambahkan dengan 20X, berarti ini harus dikurangi dengan 2040X, tambah 1. Tujuannya apa? Agar ini kan nilainya jadi sama. Ini nilainya 0, gitu ya. Oke, tujuannya ke sana. Agar bentuk kiri dan kanan tetap sama. Nah, dari sini adik-adik coba lihat. Ini menjadi X pangkat 3 tambah 20X kuadrat. Kok ini X pangkat 3 sih? Mohon maaf. Ini harusnya 20X kuadrat. Ini mohon maaf kalau kondisi saya kelihatan kurang bersemangat, kurang bergairah gitu ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas karena ini agak sedikit flu. Kayaknya mau tanda-tanda mau flu gitu. Makanya pagi tadi saya izin untuk tidak mulai di pagi hari biar bisa istirahat terlebih dahulu. Plus 20X gitu ya. Ini kita kurangi dengan 20X pangkat 3 kurangi 2040X plus 1. Ini X-nya kita keluarkan menjadi X kuadrat plus 20X plus 20. Nah, ini mungkin masih bisa kita nyatakan juga, oh ini X kuadrat, maaf.
20x kuadrat. Nah, ini masih bisa kita nyatakan kurangi. Nah, 20-nya saya kurangi jadi x kuadrat. Kita buat bentuk dalamnya juga sama, jadi plus 20x plus 20. Berarti ini harus dikurang dengan berapa nih? Kita memakai negatif 400x dari 2040. Berarti ini masih 1640x gitu ya. Ini sekarang kita punya satu nih. Di sini negatif 400 gitu ya. Agar nilainya tetap menjadi satu kan berarti ya kita tambahkan dengan 401 gitu ya. 401. Berarti ini menjadi AX dikurangi dengan 20A dikurangi 1640X plus 401. Nah, yang sesama X kita gabungkan menjadi A dikurangi 1640 kali X dikurangi 20A plus 401. Amati bahwa ini tuh bilangan rasional gitu ya. Ada ini bilangan rasional. Oke. 401 itu rasional. A tadi rasional, berarti A dikali 20 juga ini rasional. Karena sebelah kiri ini rasional, sebelah kanan ini rasional, akibatnya ini juga haruslah rasional gitu. Jadi ini haruslah rasional. Gitu ya. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Karena X irasional, oke. Tetapi A dikurangi 1640 kali X harus rasional, maka diperoleh A dikurangi 1640 itu haruslah bernilai 0 gitu tadi. Seperti yang saya sampaikan, perkalian antara bilangan rasional dan irasional hasilnya rasional itu tercapai ketika dia dikalikan dengan 0 ya. Maka di sini didapat, tadi kita substitusikan A-nya tadi apa? A-nya adalah X kuadrat tambah 20X plus 20. Jadi X kuadrat plus 20X plus 20 dikurangi 1640 sama dengan 0. X kuadrat tambah 20X dikurangi dikurangi 1620 sama dengan 0. Nah, jadi tinggal mencari X. Begitu sama Ivan? Jadi ya. X1 dan X-nya adalah solusi dari X kuadrat tambah 20X. Persamaan kuadratnya sama? Iya, sama. Jadi untuk mendapatkan ini kan bisa mencari dengan rumus mencari akar ya. Adik-adik bisa gunakan rumus mencari akar untuk mendapatkan solusinya. Bentar. Oke. Nah, adik-adik tinggal nanti memanfaatkan rumus ABC-nya lah ya. Rumus ABC yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Gitu ya. Nanti dapat. Dari sini coba. Kira-kira berapa X-nya? Bisa dihitung nggak? Irfan, dapat nggak? Coba. Negatif 20 plus minus akar dari 20 kuadrat min 4 kali 1 kali negatif 1620 dibagi dengan 2. ...400 plus berapa ini? 1600 kali 4... 5.280 ya, betul ya? Betul nggak? Benar itu. Enggak. Ya, bukan.
minus berapa tuh? Enggak. Ya, dibagi 2. Itu harusnya plus 648, Pak. Gimana? Itu harusnya plus 648, Kak. Plus 6480. yang mana? Ya, itu yang diakarin. Ini Ya, plus 6480. 6.480. 6.480 ya? Ya, Oke, akar dari 6.880 Oke, dibagi dengan 2. Oke, ini tinggal nanti disederhanakan ya. Dapatlah bilangan rasional. Nah, begitu Adik-adik. Jadi ketika nanti ketemu soal seperti ini, apapun bentuk rasional pecahannya polinomnya di sini itu, Adik-adik bisa selalu langkah awalnya ubah bentuk polinom yang pangkatnya tertinggi dalam bentuk polinom yang pangkat lebih rendah gitu ya. Jadi lebih untuk mudahnya ya, misalkan pangkat yang lebih rendah itu sebagai sesuatu lah, katakanlah A atau B atau C dan sebagainya. Nanti nyatakan bahwa X pangkat polinom yang tertinggi itu dalam bentuk A atau dalam bentuk B atau dalam bentuk C. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Ini saya save dulu nih. Biar catatan. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada yang lain? Bintang, ada pertanyaan? Insya Allah tidak, Kak. Oke, yang lain? Arika, ada pertanyaan? Enggak, Kak. Najma, Umar, Fanya? Tidak, Kak. Oke, kalau tidak ada, aman ya? Yuk, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, ada topik yang dalam bilangan. Jadi ketika kita sudah berbicara struktur bilangan, ada bilangan lain yang juga yang sering yang dibahas gitu ya, terkait tentang bilangan prima gitu ya. Dalam beberapa kompetisi ini bilangan prima sering menjadi soal yang dimunculkan. Bilangan prima kita maknai sebagai bilangan asli yang tepat mempunyai 2 faktor gitu ya. Ketika ada yang mengatakan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri, kita harus menambahkan syarat itu adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1. Kenapa demikian? Karena kalau kita hanya mengatakan bilangan prima adalah bilangan yang dapat dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri, maka 1 memenuhi kategori itu, gitu ya. Jadi boleh menggunakan definisi yang itu, tapi tambahkan bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 yang dapat dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri gitu ya. Nah, bilangan prima itu jumlahnya ada tak hingga gitu ya, banyak sekali. Kemudian beberapa karakteristik dari bilangan prima. Setiap bilangan prima yang lebih besar dari 3 selalu bisa kita nyatakan dalam bentuk 6K plus minus 1. Jadi misalkan bilangan prima 11 pasti bisa dinyatakan dalam bentuk 6K plus 1 atau 6K minus 1. Bilangan prima misalkan 23 bisa dinyatakan dalam bentuk 6K plus 1 atau 6K minus 1 gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita punya bilangan prima, maka tidak mungkin misalkan jadi kita punya misal N prima. Maka N ini tidak mungkin kita nyatakan dalam bentuk 6K. Kenapa? Karena 6K itu bukan prima. N juga tidak mungkin kita nyatakan dalam bentuk 6K plus 2. Kenapa? Karena 6K plus 2 itu kan kelipatan 2 gitu ya. Jadi pasti dia bukan prima.
6K plus 3 juga bilangan kelipatan 3 gitu ya. N juga tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk 6K plus 4. Kenapa? Karena 6K plus 4 itu adalah kelipatan 2. Bagaimana untuk N yang dalam bentuk 6K plus 5? 6K plus 5 itu sama dengan 6 kali K plus 6 min 1 kan? Ini adalah 6 kali K plus 1 min 1. Ternyata bisa dinyatakan dalam bentuk 6M min 1. Jadi ketika kita punya bilangan prima, dia hanya bisa dinyatakan dalam bentuk 6K plus 1 atau 6K min 1 untuk bilangan prima yang lebih besar dari 3. Tetapi hati-hati ketika kita punya bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk 6K plus minus 1, dia belum tentu prima adik-adik. Jadi tidak berlaku bolak-balik. Jadi pernyataannya itu harusnya pernyataan itu begini. Jika N prima, maka N bisa dinyatakan dalam bentuk 6K plus 1 atau 6K min 1 gitu. Tetapi kalau N bisa dinyatakan dalam bentuk 6K plus 1 atau 6K min 1, belum tentu N prima. Jadi tidak berlaku sebaliknya gitu. Jadi tidak komutatif gitu ya. Jadi P maka Q di sini Q-nya tidak berlaku mengakibatkan P. Sifat lain dari bilangan prima bahwa kuadrat bilangan prima kecuali 3, jika dibagi 3 itu maka bersisa 1. Kuadrat bilangan prima kecuali 2, jika dibagi 4 maka juga akan bersisa 1. Kuadrat bilangan prima kecuali 2 dan 3, jika dibagi 6 akan bersisa 1. Kuadrat bilangan prima kecuali 2 dan 3, jika dibagi 12 juga akan bersisa 1. Nah, beberapa sifat-sifat yang lain juga ada sifat 7 tadi sudah, sifat 8, dua bilangan prima dikatakan kembar jika saling berurutan. Jadi ada istilah prima kembar, berarti mereka bilangan prima yang selalu yang berurutan. Contoh 11 dan 13. Gitu ya. Nah, perkalian bilangan prima kembar lebih dari 3 jika ditambahkan 1 akan menjadi sebuah bilangan kuadrat gitu ya. Nah, ini coba soal latihan. Ini karena pembuktian saya pikir di KSNK tidak, berarti ini aja dulu deh. Dua soal ini adik-adik coba sejenak. Oke. Pertama mungkin ini soalnya kebalik jadi ya. Jadi kayak gini, ini soal 1. Bilangan ganjil 6 angka terbesar yang hasil penjumlahan semua angka-angkanya adalah bilangan prima adalah apa? Kemudian tentukan semua bilangan prima di mana kuadrat dari bilangan tersebut ditambah 2 juga masih prima. Sementara itu kakak izin ke kamar mandi sekitar selama 4 menit. Silakan adik-adik mencoba terlebih dahulu ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih adik-adik sudah menanti. Saya lanjutkan kembali. Sudah selesai dapat? Yang nomor 1, nomor 2, bilangan ganjil 6 angka terbesar yang hasil penjumlahan semua angkanya bilangan prima adalah, dapat nggak? Nama angka itu maksudnya kayak 6 digit gitu. 6 digit, betul, 6 digit, betul. Kalau saya nemunya 999 989. Coba 9, 9, 989. Gini ya? Iya, Kak. Oke. Ini kalau kita jumlahkan digit-digitnya kan berarti menjadi berapa? 53. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 8 tambah 9. 53 ya? Dan 53 itu prima ya? Iya. Betul. Kalau yang lain masih mungkin nggak? Katakan. Dapat nggak? Misalkan 9999 ini 9. Oh, ini kalau dibalik jadi 8 ya? Genap ya? Iya, Pak. Oke. Atau ada lagi nggak? Kalau ini 9999993. Ini sorry. Kurang satu lagi ya, maaf. Kalau ini 9 kali 6 54 enggak. Kalau menurut saya sih nggak mungkin sih, Kak. Soalnya kalau dia akhirannya, kalau misalnya mereka semua bilangan ganjil, digit-digitnya bilangan ganjil, ini kalau dijumlahin kan jadi bilangan genap. Genap ya, jadi nggak mungkin ya. Jadi karena kalau semuanya ganjil, oke, good, alasannya sangat bagus. Jadi kalau ini di antara 91, 93, 95, 97, 99 ini adalah 6 digit semuanya ganjil gitu ya. Nah, ini jumlahkan pasti genap gitu ya. Dan tidak mungkin ini jumlah digitnya genap. Oke. Genap. Maka bukan prima. Oke, good. Jadi kayaknya yang terbesar adalah 999.989 ya. Oke, terima kasih. Barusan siapa yang menjawab? Claudia ya? Ya, Kak. Terima kasih, Claudia. Oke, kemudian yang kedua, nomor 2 gimana, Claudia? Belum menemu sih. Oke, Arika atau Irfan atau yang lain dapat? Bintang? Bentar, saya harus menyapa satu-satu. Maisarah, Alfi, Fanya, Najmah, Humairah, Atilah, Davin. Saya belum ngerjain, Kak. Oke, baik. Yang lain? Kita coba sama-sama kalau gitu ya. Yang nomor ini. Jadi pertanyaannya adalah kalau itu kayaknya itu harusnya P-nya cuma 3. hanya 3. Oke. Bilangan prima di mana kuadrat bilangan jika dia dikuadratkan ditambah 2 masih prima. Kita coba kalau misalkan jika alternatif solusi. Solusi gitu ya. Misalkan n prima gitu ya. Bilangan primanya adalah n. Jadi kalau n-nya sama dengan 2, maka n kuadrat tambah 2 ini hasilnya 6, bukan prima. Kemudian kalau n-nya 3, n kuadrat tambah 2 ini kan jadi 11 ya, prima. Oke, ini masuk. Oke, yang lain gimana? N-nya 5, dapat hanya 3 aja gimana, Irfan? Berarti kan harus ditunjukkan, berarti harus
ini kok jadi ngaco. Bentar, saya save dulu. Stop share. Ini PPT-nya bermasalah. Bentar ya. Saya buka kembali catatan. Oke. Saya share screen. Share screen kembali. Kok error sih? Loh, kok nggak bisa share screen? Ada apa ini? Kok saya nggak bisa share screen ya? Suara saya terdengar semua? Teman-teman? Terdengar, Kak. Dengar, Kak. Ini saya masih di... Setelah saya izin keluar dulu sejenak. Oke, ini udah bisa share screen. Tadi kayaknya ada sedikit masalah. Ya, oke. Nah, ini saya lanjutkan tadi sampai di bilangan prima. Berarti kan kita harus diperlihatkan bilangan prima n yang lebih besar daripada 3, maka n kuadrat tambah 2 bukan prima gitu ya, bukan prima. Idenya bagaimana? Kalau kita lihat karakteristik dari bilangan-bilangan prima yang kita tahu tadi, mungkin kita bisa menggunakan sifat 2 ini nih. Setiap bilangan prima yang lebih besar daripada 3 bisa dinyatakan dalam bentuk 6K plus minus 1. Jadi, karena n lebih besar sama dengan 3, maka n bisa kita nyatakan dalam bentuk 6K plus minus 1. Akibatnya, n kuadrat tambah 2 itu adalah 6K plus minus 1 kuadrat ditambah 2. Jadi, n kuadrat tambah 2 hasilnya apa nih? 36 K kuadrat plus minus 12K ya. Tambah 1 tambah 2. Berarti jadi 36K kuadrat plus minus 12K tambah 3. Oke. Di sini n kuadrat tambah 2-nya mungkin nggak ada prima ya. (36K kuadrat tambah 12K tambah 3). Gimana kawan-kawan? Oh iya. Itu kan habis dibagi 3. Jadi kelipatan 3 ya, betul ya. 3-nya bisa kita keluarkan. 12K kuadrat plus minus 4K. Tambah 1 ya, Irfan ya? Iya. Kelipatan 3. Maka jelas n kuadrat tambah 2 bukan prima. Bukan bilangan prima untuk n lebih besar daripada 3. Soalnya berarti dia punya faktor lain gitu ya, selain 1 dan dirinya sendiri, yaitu 3 gitu ya. Jadi dari sini berarti hanya ada satu bilangan yang mungkin, yaitu 3 tadi. Oke, good. Ada pertanyaan sampai di sini terlebih dahulu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sedikit lagi keterbagian. Nah, saya pikir ya keterbagian ini sesuatu yang jelas lah buat adik-adik ya.
Jadi ketika kita berbicara keterbagian bilangan bulat itu ada dua kemungkinan kasusnya. Dapat dibagi atau tidak dapat dibagi gitu ya. Kalau habis dibagi maka sisanya 0. Kalau tidak dapat habis dibagi maka dia mempunyai sisa, dan sisa itu harus lebih kecil daripada pembaginya nanti. Nah, bagaimana sifat-sifat keterbagian bilangan bulat? Yang pertama, ini sebagian besar adik-adik sudah tahu, saya yakin. Jadi yang pertama, kalau A-nya tak 0, A itu pasti membagi dirinya sendiri gitu ya. Jadi A itu pasti membagi A untuk setiap A yang tidak sama 0. Kemudian kalau A membagi B, A membagi C, maka A sebetulnya membagi kombinasi linear dari B dan C. Jadi BX plus CY atau BX min CY untuk semua XY bilangan bulat apapun. Kemudian pasti A membagi 0 untuk setiap A bilangan bulat kecuali 0. Oh, ini mohon maaf. Z positif lah gitu ya. Soalnya 0 nggak masuk ya, karena 0 per 0 kan tidak well defined. Ini ada yang kurang, tolong diperbaiki nanti di slide-nya. Kemudian jika AB membagi C, maka A akan membagi C dan B membagi C gitu ya. Notasi keterbagian di sini yang saya gunakan adalah A membagi B gitu. Ini sama halnya akan sama dengan kayak B per A lah. Itu ekuivalen gitu ya. Ini dengan catatan A-nya lebih kecil dari B. Oke, jadi notasinya begitu. Kemudian kalau A membagi B dan B membagi C, maka A akan membagi C, A akan membagi BC gitu ya. Jika A membagi BC, kemudian faktor pembagi terbesar A dan B1, atau dengan kata lain mereka saling relatif prima, maka A akan membagi C. Jika A membagi C dan B membagi C, dan FBB antara AB-nya 1, maka AB akan membagi C gitu ya. N faktorial itu akan membagi K plus 1 kali K plus 2 sampai K plus N untuk setiap K bilangan bulat gitu ya. Nah, sifat-sifat lain dari keterbagian yang mungkin akan bermanfaat. Ini adik-adik bisa lihat bagaimana ciri-ciri suatu bilangan habis dibagi 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini jelas untuk yang 2 sampai 6. Kemudian yang untuk 7, ciri-ciri keterbagiannya adalah suatu bilangan habis dibagi oleh 7. Jika digit terakhirnya kita ambil, kemudian dikalikan dengan 2, lalu hasil perkaliannya dikurangi dengan sisa digit yang ada. Jika hasil dari pengurangan tadi masih habis dibagi oleh 7, maka bilangan awal habis dibagi oleh 7 gitu ya. Nah, bagaimana sih maksudnya? Kita lihat contoh berikut. Misalkan begini. Adik-adik punya bilangan 1745 lah, misalkan begitu ya. Nah, ini digit terakhir 5-nya diambil gitu ya. 5. Adik-adik masih punya 174 gitu ya. Ini dikalikan 2 hasilnya 10 kan. Kurangi dengan 10 tadi. Kita punya 164. Nah, tinggal cek. Ini apakah habis dibagi 7 atau tidak? Kalau angkanya besar, adik-adik, jadi kan kalau kita lihat nih dari 4 angka berkurang menjadi 3 angka gitu ya. Nah, kalau misalkan dia 10 angka kan kalau berkurangnya hanya 9 angka gitu ya. Nah, 9 angka ini untuk mengecek habis dibagi 7 atau tidak, lakukan proses yang sama gitu. Jadi kalau mau ya, adik-adik dari 164 ini bisa lakukan lagi, ambil digitnya, ambil digit terakhir, yaitu 4, kalikan 2 kan, sisanya ini kan di sini ada 16 gitu. 16 ini kan 8, maka dikurangi 8. Nah, di sini kita dapat hasilnya 8. Nah, ini kan tidak habis dibagi oleh 7. Tidak habis dibagi oleh 7. Jadi karena 7 tidak membagi 8, maka juga 7 tidak akan membagi 164. Karena tidak membagi 164, maka 7 juga tidak akan membagi 1745 gitu ya. Nah, jadi prosesnya ini bisa dilakukan secara terus-menerus. Tapi sebaliknya, kalau ternyata 7 membagi
8 misalkan 7 juga akan membagi 164 juga 7 akan membagi 1745 gitu ya. Itu cara mengecek untuk yang keterbagian 7. Kalau yang 8 ya tinggal lihat 3 digit terakhirnya, 9 sama seperti dengan 3, jumlahkan semua digit-digitnya. Yang 11 jumlah ini maaf. Ini saya perbaiki, maksudnya ini selisih jumlah angka di tempat ganjil dengan jumlah angka di tempat genap kelipatan 11. Jadi kalau kita kumpulkan semua bilangan-bilangan yang posisinya di genap, berarti kan posisi genap nih urutan boleh genap boleh ganjil dulu, nggak jadi masalah. Selisih jumlah angka-angka di tempat genap berarti posisi pertama, posisi ketiga, posisi kelima, posisi ketujuh, kesembilan, dan seterusnya. Itu kita jumlahkan, kemudian kita kurangi dengan posisi angka di tempat genap. Berarti di posisi kedua, keempat, keenam, delapan, dan seterusnya. Itu hasil pengurangan dari jumlah bilangan-bilangan posisi digenap dengan diganjil atau diganjil dengan digenap itu masih kelipatan 11, maka bilangan yang awal itu habis dibagi oleh 11 gitu ya. Atau ya enaknya biasanya begini, plus minus plus minus plus minus gitu ya. Jadi misalkan begini. Kalau misalkan saya adik-adik punya bilangan 1, 7, 4, 5, 6, 3, 2 lah misalkan gitu. Nah ini plus 1, min 7, plus 4, min 5, plus 6, min 3, plus 2. Ini lihat, apakah habis dibagi oleh 11? Gitu kan? Kemudian kalau juga boleh misalkan minus dulu, plus 7, min 4, plus 5, min 6, plus 3, min 2 gitu ya. Cek apakah habis dibagi oleh 11. Nah, ini maknanya akan sama dengan ketika kita mengumpulkan angka 1, 4, 6 tambah 2 dikurangi dengan 7 tambah 5 tambah 3. Berarti ini kan posisi 1, posisi ketiga, posisi kelima, posisi ketujuh. Nah, jumlah bilangan-bilangan di posisi ganjil dikurangi dengan bilangan-bilangan yang ada di posisi genap gitu ya. Jadi bukan bilangannya yang genap dan ganjil, hati-hati, tapi posisinya, adik-adik ya. Oke, ini terkait masalah keterbagian. Tadi kalau dia habis dibagi kan sisanya 0, tapi kalau dia tidak habis dibagi mempunyai sisa. Nah, soal KSNK tahun 2021 kemarin, tahun ini maksud saya, terkait tentang keterbagian, adik-adik bisa lihat, ini salah satu contoh soalnya. Diketahui bilangan bulat positif A dan B bila dibagi 5 berturut-turut bersisa 2 dan 3. Sisa pembagian A kali A plus 1 ditambah 5B oleh 25 adalah, gitu kan. Nah, boleh adik-adik mungkin 1 atau 2 menit dicoba terlebih dahulu sambil bernostalgia dengan KSNK 2021 yang kemarin adik-adik pernah ikuti. Oke. Gimana? Jadi kalau kemarin Irfan dapat ngertiin soal ini? Atau ada yang ikut KSNK? Arika?
Irfan, siapa lagi? Dari SMA 3 siapa yang ikut ke SNK tahun kemarin? Saya, Kak. Siapa? Mansur. Maisara. Ya, Maisara gimana? Dapat nggak? Lupa. Lupa. Masa lalu biarkan berlalu begitu ya, Maisara ya. Tidak perlu diingat gitu ya. Irfan gimana? Ya ini saya dapat, tapi ya tolong koreksi. Hmm, Ini jawabannya berapa nih? 2 tambah 15. Ya kan B-nya sisa 3 kan? Ya, 2 tambah 15. 2 ditambah 15, 17. Nah, Dapat 17 gimana tuh? bentar. Enggak. Oh, 17. Jadi harusnya 6 tambah 15. 21. 6 tambah 15. 21 dong. Iya, 21. Harusnya berapa jawabannya? Yang benarnya? 21. Oh, harusnya 21. Irfan dapat 17 kemarin. Enggak, saya enggak 21 ya. Oh, Enggak, ini saya baru ngerjain. Oke. Kita coba gitu ya. Jadi mungkin banyak cara gitu ya, banyak cara. Tapi salah satu alternatif solusinya begini. Alternatif solusi. Adik-adik kan pada saat kita berbicara, misalkan begini tadi, ketika 5 membagi A, sisanya 2. Ketika 5 membagi B, sisanya 3. Berarti kan sebetulnya dari sini artinya A itu bisa kita nyatakan sebagai 5 dikali sesuatu, katakanlah 5A ditambah 2. Dengan A ini, dengan A kecil adalah hasil bagi. Contoh kan misalkan kalau 5 membagi 12, kan hasil baginya 2. Hasil bagi 2 dan sisa 2. Berarti 12 ini kan bisa kita nyatakan 5 kali 2 tambah 2 gitu ya. Jadi setiap bilangan itu bisa dinyatakan sebagai perkalian antara hasil bagi dengan pembagi ditambah dengan sisa. B juga berarti adalah 5B ditambah 3 gitu. Dengan B hasil bagi. Hasil bagi. Tentu A harus berada di antara 5 dan 0. B juga berada di antara 5 dan 0. Nah, karena A dan B bentuknya seperti ini, mungkin kita coba substitusikan. Jadi, A kali A plus 1 tambah 5B, ini menjadi 5A tambah 2 kali 5A tambah 3 kan? Karena A-nya 5A tambah 2, A tambah 1 berarti 5A tambah 3 ditambah B. B itu adalah, ditambah 5B, maaf. Berarti tambah 5 kali 5B tambah 3. Ini menjadi 25A tambah 15A tambah 10A tambah 9 tambah 25B tambah 15. Kok 9 sih? 2 kali 3, 6. Berarti kita dapat 25A tambah 25A. Di 50A plus 6 plus 25B tambah 15. Berarti ini tuh yang bisa kita keluarkan, jadi 25-nya. Sorry, kayaknya yang 25 tuh 25A kuadrat ya. Oh iya, begini ya? Iya. Berarti nggak bisa jadi 50 ya. Terima kasih koreksinya. 25A. Gini ya. Oke. Plus 25B tambah 21 gitu ya. Berarti 25-nya boleh kita keluarkan. Kok ini kuadratnya hilang? Kok masih 50 sih saya? Oke ini. Sorry.
Ini 25A kuadrat tambah 25A. Ya. Berarti A kuadrat tambah A tambah B. Begini? Ya enggak? Tambah 21. Begitu? Teman-teman? Ada yang salah lagi enggak? Coba cek. Begini ya? Gimana, Maisarah atau Claudia? Iya, sama Kak. Oke. Ya, dari sini berarti kita dapat. Nah, di sini kan sudah kelihatan ya sebetulnya. Ini pasti habis dibagi 25 ya. Berarti ini jadi sisanya nih. 21 kan lebih kecil tuh dari 25. Jadi ini sisa. Maka kita punya apa? Karena A kali A plus 1 tambah 5B hasilnya adalah 25 kali A kuadrat tambah A tambah B tambah 21, maka ketika 25 membagi A kali A plus 1 tambah 5B, ini akan menjadi diperoleh sisanya 21. Gitu ya. Irfan sama, yang lain sama? Sama, Kak. Oke. Ini kok saya lihat suara Najma tuh, aduh kayak inget anak-anak masih SMP loh. Emang suaranya kayak gitu ya Najma ya? Imut-imut gitu. Oke, adik-adik, karena ini sudah pukul 11.43 gitu ya. Saya ada janjian meeting untuk bertemu dengan Pak Cipto dan Bu Ai sesudah ini. Beliau sudah menunggu. Jadi saya tidak bisa meneruskan terlalu lama lagi, lebih panjang. Di sini juga ada beberapa soal yang contoh keterbagian gitu ya. Ini yang sederhananya, yang di belakangnya. Nanti bisa dicoba, adik-adik. Kemudian ada algoritma Euclid. Ini sebenarnya algoritma Euclid itu didasari dari prinsip tentang tadi tidak habis dibagi. Jadi kalau dia tidak habis dibagi kan setiap bilangan dapat dinyatakan sebagai perkalian dari pembagi dan hasil bagi ditambah sisa. Itu terus berlangsung secara terus-menerus diuraikan, digunakan untuk menentukan suatu FPB dan KPK dari dua buah bilangan. Bahkan lebih jauh, nanti bisa digunakan untuk mencari solusi dari sebuah persamaan. Nah, kapan suatu persamaan itu dapat solusi? Ketika si konstanta, katakanlah nanti kita punya AX tambah BY sama dengan C. Ada nggak X dan Y memenuhi bilangan bulat? Nah, dia terpenuhi kalau C ini adalah FPB dari A dan B gitu ya. Nah, ini yang kita kenal nanti dengan kesamaan Benzout, persamaan Benzout dan juga persamaan di Pantin gitu ya. Ada teorema fundamental aritmatika dan faktorisasi prima, bisa dicoba. Nah, mainan-mainannya. Nah, ini outretannya nanti akan saya kirimkan ke WhatsApp grup kita yang sudah ditulis gitu ya. Nah, ada modulo gitu ya. Kemudian ada beberapa soal tentang modulo. Ini soal KSNK tahun 2021 kemarin. Ini ada soal yang agak sedikit lebih sulit. Kemudian ada fungsi tangga dan fungsi Schelling nanti beberapa sifatnya. Ini ada soal KSNK tahun 2021 tentang fungsi Schelling dan juga KSNP tahun 2020. Jadi 2 tahun berturut-turut nih dalam KSNK dan KSNP fungsi Schelling itu keluar gitu ya. Nah, terima kasih adik-adik semua. Saya stop share di sini. Sebentar, outretan tadi akan saya kirim. Ketika ada pertanyaan dari soal-soal yang belum terjawab, bisa dikomunikasikan ke saya. Sehat selalu di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Jangan lupa untuk mengisi presensi, gitu ya. Silakan diisi. Semua adik-adik sudah mengisi data ya, yang dari SMA 3 khususnya. Karena saya belum punya rekap datanya, kalau peserta yang lain sudah ada. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik.
Akhir kata kakak ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, saya stop.